Teganya ibu mertua mengambil uang pensiun suamiku yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku selalu merasa hidupku sempurna. Setiap kali aku melihat ke arah suamiku, Mas Rido, yang duduk di ruang tamu bersama anak-anak kami, hatiku penuh dengan rasa syukur. 10 tahun sudah kami menikah, dan selama itu pula, aku merasa hidupku dipenuhi oleh cinta yang tulus dan kebahagiaan yang tak terukur. Sebagai istri dari seorang pegawai negeri di instansi keuangan, aku tahu betul bagaimana sibuknya pekerjaan Mas Rido. Namun di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu memastikan untuk meluangkan waktu bagi keluarganya. Rumah kami mungkin sederhana, tapi terasa seperti surga yang nyaman. Itu adalah rumah yang kami bangun bersama, penuh dengan kenangan sejak awal kami menikah. Mas Rido selalu mengutamakan kenyamanan kami, anak-anak kami, Rania yang kini berusia 8 tahun, dan Faza yang baru 3 tahun, selalu merasa aman dan terlindungi dalam kehangatan rumah ini. Satu hal yang sangat kukagumi dari Mas Rido adalah tanggung jawabnya. Sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, dia tumbuh dengan kesadaran bahwa keluarganya adalah bagian penting dalam hidupnya. Kakaknya yang pertama, Mas Hasan, sejak lama merantau ke luar negeri. Awalnya, Mas Hasan hanya berniat bekerja di sana untuk beberapa tahun saja. Namun seiring berjalannya waktu, dia menikah dan menetap di sana. Ayah Mas Rido sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu setelah kami menikah, meninggalkan tanggung jawab besar bagi Mas Rido dan kakaknya yang kedua, Mbak Ratna, untuk merawat ibu mereka. Mbak Ratna, meski lebih tua, masih tinggal di rumah orang tua mereka bersama ibu mereka, karena suaminya yang bekerja sebagai tukang parkir di sebuah minimarket belum mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Setiap bulan, Mas Rido selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk dikirimkan kepada ibu dan Mbak Ratna. Tindakan ini bukan karena tuntutan, melainkan karena keinginannya sendiri untuk tetap berbakti kepada ibunya. Aku tahu bahwa sejak ayahnya meninggal, Mas Rido merasa bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan ibunya. Aku sering mendengar Mas Rido bercerita tentang betapa ibunya sangat berjasa dalam hidupnya. Sejak kecil, dia dibesarkan dengan disiplin dan kasih sayang yang penuh oleh sosok wanita yang kuat. Setelah ditinggal suaminya, ibunya selalu mengajarkan untuk tidak melupakan keluarga, dan prinsip itu begitu tertanam dalam diri Mas Rido hingga kini. Bagi Mas Rido, meski sudah memiliki keluarga sendiri, ibunya tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam hidupnya. Setiap kali aku mendengar percakapan mereka lewat telepon, aku melihat bagaimana Mas Rido berbicara dengan penuh hormat dan perhatian kepada ibunya, meskipun Mas Rido kini adalah kepala keluarganya sendiri. Di hadapan ibunya, dia masih menjadi anak yang penuh bakti. Ibunya sering mengirimkan makanan atau oleh-oleh untuk kami, menunjukkan bahwa meski tinggal berjauhan, perhatian itu tetap terjaga. Aku tak pernah mempermasalahkan Mas Rido yang selalu mendahulukan keluarganya. Bukan karena aku mengabaikan kebutuhan kami sendiri, tetapi karena aku tahu betul bahwa hati Mas Rido luas. Cintanya tak terbagi antara kami dan keluarganya, melainkan ia mampu mencintai kami semua dengan cara yang adil. Dia selalu punya waktu untuk anak-anak kami, selalu siap membantu dan mendengarkan setiap masalahku. Aku selalu memastikan bahwa kami semua merasa dicintai. Pada malam-malam tertentu, ketika anak-anak sudah tertidur, kami sering duduk di teras rumah, menikmati keheningan malam bersama secangkir teh hangat. Dalam percakapan kami, Mas Rido sering bercerita tentang mimpinya untuk membesarkan anak-anak kami dengan penuh nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab yang ia pelajari dari orang tuanya. Aku ingin Rania dan Faza tumbuh menjadi orang-orang yang tahu bagaimana menghargai keluarga, seperti yang ibu ajarkan kepadaku dulu, katanya dengan suara lembut. Aku selalu mengangguk, tersenyum dengan mimpi-mimpi Mas Rido. Di saat-saat seperti itulah, aku merasa betapa berharganya cinta dan perhatian yang dia berikan kepada kami.
10 tahun pernikahan kami adalah perjalanan penuh cinta dan kebersamaan. Mas Rido tidak hanya menjadi suami yang setia, tetapi juga ayah yang penuh kasih sayang dan anak yang berbakti. Rasanya, hidupku benar-benar lengkap bersamanya. Namun di balik semua kebahagiaan ini, aku tak pernah menyangka bahwa takdir sudah menyiapkan ujian besar yang akan mengguncang hidupku. Sesuatu yang tak pernah terlintas dalam benakku. Sementara diriku sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam kesendirian. Kedua orang tuaku meninggal ketika aku masih remaja, meninggalkanku dengan luka yang dalam dan rasa kehilangan yang tak mudah diobati. Ayahku meninggal akibat serangan jantung ketika aku berusia 14 tahun, dan ibuku menyusul setahun kemudian. Setelah berjuang melawan penyakit kanker, kehilangan mereka secara beruntun membuatku seakan-akan jatuh ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Saat itu, satu-satunya harapanku adalah kakakku, Sandi. Dia 6 tahun lebih tua dariku, dan ketika orang tua kami meninggal, dialah yang mengurusku. Namun tak lama setelah kematian ibu, Sandi menikah dan pindah ke luar pulau, mengikuti istrinya yang mendapatkan pekerjaan di sana. Kepergian Sandi terasa seperti pukulan bagiku, meski aku tahu dia juga berjuang untuk kehidupannya sendiri. Aku tak bisa menahan rasa kesepian yang semakin menggerogoti hari-hariku. Aku terpaksa belajar mandiri, lebih cepat dari seharusnya. Selepas SMA, aku mencoba berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Mulai dari bekerja di toko, menjadi kasir, hingga bekerja di kafe kecil. Aku menjalani semua itu tanpa keluhan. Dalam setiap langkahku, aku selalu ingat pesan ibuku sebelum dia meninggal. Jadilah anak yang kuat ya nak. Hidup ini tak selalu mudah, tapi kamu harus menemukan jalannya. Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku dan menjadi penyemangat di tengah kesulitan. Kehidupanku tanpa keluarga tak mudah. Apalagi ketika orang-orang di sekitarku terus-menerus membicarakan hangatnya kebersamaan dengan keluarga mereka. Saat malam hari, ketika aku sendirian di kamar kecilku, seringkali rasa rindu akan kehadiran orang tua dan saudara membuncah. Aku merindukan kehangatan sebuah keluarga, rumah yang ramai dengan tawa, dan percakapan hangat di meja makan. Namun aku tak pernah menyerah. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Perubahan besar dalam hidupku datang ketika aku bertemu dengan Mas Rido. Saat itu, aku bekerja sebagai pelayan di kafe. Mas Rido sering duduk di kafe tempatku bekerja setelah pulang kerja. Dan setiap kali dia datang, kami berbincang sebentar. Awalnya, hanya percakapan ringan tentang keseharian kami. Tapi lambat laun, obrolan kami menjadi lebih dalam. Aku tertarik pada sikapnya yang lembut dan sopan, sementara Mas Rido nampaknya tertarik pada kemandirianku. Kami mulai sering bertemu di luar kafe, dan tak lama kemudian, Mas Rido menyatakan niatnya untuk serius menjalin hubungan denganku. Saat dia melamarku, aku merasa hidupku berubah. Mas Rido adalah orang yang membuatku percaya bahwa aku layak untuk dicintai dan diperhatikan. Dalam dirinya, aku menemukan harapan baru yang selama ini hilang. Kami menikah setahun kemudian, dan saat itu aku merasa dunia akhirnya berpihak padaku. Setelah menikah dengan Mas Rido, hidupku berubah drastis. Aku yang dulunya hidup tanpa keluarga, kini memiliki keluarga kecil yang begitu hangat dan penuh cinta. Kehadiran anak-anak kami membuat kebahagiaan itu semakin lengkap. Setiap hari, aku bangun dengan senyum di wajahku, karena aku tahu aku tak sendiri lagi. Anak-anak menjadi pusat hidupku, sementara Mas Rido adalah fondasi yang menopang semua kebahagiaan itu. Meski aku tak lagi punya keluarga kandung yang dekat, aku merasa hidupku lengkap. Mas Rido selalu ada untukku, memberikan rasa aman dan perlindungan yang selama ini aku rindukan. Setiap aku bercerita tentang masa laluku, tentang kesepian yang selalu aku rasakan setelah orang tuaku meninggal, Mas Rido selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tak pernah menghakimi atau merasa bosan mendengarkan kisah yang mungkin bagi orang lain sudah usang. Namun meski hidupku bersama Mas Rido dan anak-anak terasa begitu nyaman, aku tetap merindukan kehadiran saudara kandungku
kakakku Sandi. Meskipun sesekali mengirim kabar melalui pesan singkat, tetap saja terasa jauh. Hubungan kami renggang karena jarak dan kesibukan masing-masing. Aku paham, Sandi harus mengurus keluarganya sendiri, tapi itu tak menghilangkan rasa ingin berbagi kebahagiaan atau kesedihan dengannya. Setiap kali ada perayaan ulang tahun anak-anak atau momen-momen penting dalam hidupku, aku sering membayangkan bagaimana rasanya jika Sandi ada di sini bersamaku. Di tengah semua kebahagiaan itu, aku merasa kesepian dalam hal yang berbeda. Mas Rido sangat mendukungku, tapi dia tak pernah benar-benar memahami bagaimana rasanya hidup tanpa keluarga kandung. Dia masih memiliki ibu dan kakaknya yang selalu dekat dengannya. Dan meski aku juga diterima dengan baik oleh mertuaku, tetap saja ada bagian dariku yang terasa hilang. Setiap kali melihat Mas Rido berbincang dengan ibunya atau Mbak Ratna, ada rasa iri kecil yang muncul dalam hatiku. Aku merindukan seseorang dari keluargaku sendiri untuk berbagi kehidupan ini. Namun aku tak pernah menunjukkan perasaan itu pada Mas Rido. Aku tahu dia tak akan pernah bisa menggantikan peran keluarga kandungku. Tapi dia sudah memberikan segalanya untukku. Kehangatan dari Mas Rido dan anak-anak cukup untuk menutupi rasa kekosongan ini. Atau setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Hidup kami terus berjalan dengan bahagia. Hingga suatu hari, takdir memutuskan untuk merenggut kebahagiaan itu dari tanganku. Sebuah peristiwa yang tak pernah terlintas dalam pikiranku. Sesuatu yang mengubah segalanya dalam sekejap dan membuatku kembali terjebak dalam kesendirian yang paling menyakitkan. Malam itu masih teringat jelas dalam benakku, seolah-olah baru terjadi kemarin. Udara dingin menyelimuti rumah kecil kami, dan aku sedang menunggu Mas Rido pulang. Anak-anak sudah tertidur, sementara aku duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di pangkuanku. Namun pikiranku terus melayang pada Mas Rido. Hari itu, dia bilang akan pulang sedikit terlambat karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Sudah hampir jam 9 malam, dan aku mulai merasa gelisah. Mas Rido memang sering pulang larut malam karena pekerjaannya yang sibuk. Tapi ada sesuatu yang aneh malam itu. Ketika teleponku berdering, aku berharap itu Mas Rido yang mengabarkan dia sedang dalam perjalanan pulang. Namun panggilan itu membawa kabar yang menghantam jiwaku hingga hancur berkeping-keping. Suara di seberang telepon terdengar cemas dan tegas. Seorang petugas polisi memberitahuku bahwa Mas Rido mengalami kecelakaan di jalan raya. Sebuah truk besar kehilangan kendali, menabrak mobil Mas Rido dan menghancurkannya. Mas Rido? Suamiku? Suaraku bergetar, nyaris tak keluar dari tenggorokanku. Aku tak bisa memproses apa yang kudengar. Kaki dan tanganku bergetar. Tubuhku rasanya lumpuh saat itu juga. Aku mencoba mengendalikan diriku, tapi kepanikan merayap ke seluruh tubuhku. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari keluar rumah, memanggil tetangga untuk menjaga anak-anakku, lalu buru-buru menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku sudah terlambat. Mas Rido telah tiada. Ketika dokter memberitahuku hal itu, rasa dunia berhenti berputar. Seluruh tubuhku lemas. Aku hampir jatuh pingsan di depan ruang gawat darurat. Wajah-wajah perawat dan dokter berusaha menenangkan, namun aku tak bisa mendengar kata-kata mereka. Yang ada di dalam pikiranku hanya satu: Mas Rido sudah pergi. Suamiku, belahan jiwaku, ayah dari anak-anakku, tak akan pernah pulang ke rumah lagi. Aku berdiri di sana, terpaku, hatiku hancur berkeping-keping. Suara tangis memenuhi ruangan, tapi aku sendiri seperti tak mampu menangis. Air mata tak kunjung keluar, seolah tubuhku menolak untuk menerima kenyataan ini. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap kosong, mencoba memahami bagaimana hidupku yang penuh cinta dan kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kuatasi. Keesokan harinya, setelah semua administrasi rumah sakit selesai, tubuh Mas Rido dibawa pulang untuk disemayamkan. Rumah kami yang biasanya penuh tawa dan keceriaan, kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Para tetangga, kerabat, dan teman-teman datang melayat, memberikan ucapan bela sungkawa.
Namun tak ada yang bisa menghapus kesakitan di hatiku. Setiap kali kulihat anak-anakku, hati ini terasa tercabik-cabik. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada mereka bahwa ayah mereka tak akan pernah kembali? Anak-anak masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya kenapa ayahnya tak kunjung pulang. Dan aku tak punya jawaban selain air mata yang terus mengalir. Di depan mereka, aku berusaha tegar. Aku tak ingin membuat mereka semakin sedih. Namun setiap malam, ketika mereka sudah tertidur, aku akan duduk di sudut kamar dan menangis dalam diam, meratapi kepergian Mas Rido yang begitu tiba-tiba dan tak terduga. Hari-hari setelah pemakaman adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Kehilangan Mas Rido bukan hanya kehilangan seorang suami, tetapi juga kehilangan separuh jiwaku. Sejak dia pergi, rumah yang tadinya penuh kehangatan, kini terasa dingin dan sunyi. Pekerjaan rumah tangga yang dulu terasa ringan, kini berubah menjadi beban berat. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Mas Rido. Tawa kecilnya, caranya menggoda anak-anak, hingga pelukannya di malam hari. Namun tak hanya kesedihan yang datang setelah kepergiannya. Perlahan, masalah-masalah baru mulai muncul, menambah beban yang sudah begitu berat di pundakku. Aku tak pernah menyangka bahwa kehidupan setelah kematian Mas Rido akan menjadi lebih rumit dari yang kubayangkan. Hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa hidup ini akan jauh lebih sulit dari apa yang kuduga. Bukan hanya karena kehilangan sosok suami yang kucintai, tetapi juga karena kepergian Mas Rido membuatku harus menghadapi kenyataan pahit tentang finansial kami. Sebelum kecelakaan itu, Mas Rido adalah tulang punggung keluarga. Dia bekerja keras untuk memastikan kami hidup dengan nyaman. Meski sederhana, gajinya dari pekerjaan sebagai pegawai negeri cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyisihkan sebagian untuk ibunya. Namun setelah dia tiada, aku mulai dihantui oleh kekhawatiran tentang bagaimana aku akan bertahan tanpa sumber penghasilan yang tetap. Aku tahu Mas Rido adalah pegawai negeri, dan aku selalu mendengar bahwa ada tunjangan pensiun untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi di saat aku masih berduka, aku tak banyak memikirkan hal itu. Fokusku hanya pada anak-anak dan bagaimana aku bisa menjaga mereka tetap kuat di tengah badai ini. Meski begitu, di lubuk hatiku ada perasaan ganjil tentang hak-hak yang seharusnya aku terima. Ketika aku mendengar dari beberapa teman Mas Rido tentang tunjangan pensiun dan asuransi yang seharusnya diberikan kepada istrinya, aku mulai bertanya-tanya. Tapi di tengah kebingungan dan rasa sakit yang belum hilang, aku tak punya energi untuk mengejar hal-hal tersebut. Yang ku tahu, aku hanya menerima uang sumbangan dari kantor Mas Rido tanpa informasi lebih lanjut tentang pensiun atau asuransi. Waktu berlalu, dan aku sadar bahwa aku harus segera bangkit. Anak-anak membutuhkan aku lebih dari sebelumnya, dan hidup kami harus terus berjalan. Namun dengan Mas Rido yang sudah tiada, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini sendirian? Setelah kepergian Mas Rido, hidupku berubah drastis. Dulu ketika dia masih ada, aku tidak perlu khawatir tentang keuangan. Gaji bulanan Mas Rido sebagai pegawai negeri di instalasi keuangan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami hidup sederhana, tapi tak pernah kekurangan. Aku mengurus rumah dan anak-anak, sementara Mas Rido memenuhi tanggung jawab finansial. Namun kini semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Beberapa minggu setelah pemakaman, kenyataan mulai menghantamku. Tak ada lagi uang yang masuk, kecuali sumbangan dari instansi Mas Rido satu kali. Awalnya, aku berpikir bahwa mungkin uang pensiun atau tunjangan akan segera menyusul. Namun bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada kabar apapun. Pada saat itu, aku terlalu sibuk dengan duka dan merawat anak-anak untuk memikirkan masalah administrasi. Aku bahkan tidak menyadari betapa pentingnya hak-hak yang seharusnya aku terima sebagai istri yang ditinggalkan. Aku tahu bahwa aku harus segera bangkit. Kehidupan tak akan berhenti hanya karena aku kehilangan Mas Rido. Namun hidup tanpa suami adalah sesuatu yang baru dan asing bagiku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal.
dan kakakku tinggal jauh di luar pulau. Satu-satunya keluarga yang ada adalah keluarga Mas Rido. Tetapi sejak pemakaman, mereka lebih sering diam. Mbak Ratna, kakak perempuan Mas Rido yang tinggal bersama ibu mereka, hanya sesekali menghubungi. Tidak ada yang menawarkan bantuan finansial. Bahwa meski aku tahu, mereka tahu kondisiku yang semakin sulit. Aku sadar bahwa aku harus mulai mencari nafkah. Tabungan kami, meski tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa bulan. Setelah itu aku harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan kami. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk berjualan gorengan. Meski tidak banyak, tapi setidaknya itu bisa menjadi jalan keluar sementara. Aku memanfaatkan keterampilanku di dapur. Mas Rido selalu memuji masakanku, terutama gorengan yang sering kuhidangkan untuk keluarga. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuat adonan. Gorengan pisang, tempe, tahu, dan bakwan. Saat anak-anak sudah berangkat sekolah, aku mempersiapkan barang-barang jualanku. Di sore hari, aku membawa gorengan tersebut berkeliling kompleks, menawarkan kepada tetangga-tetangga yang lewat. Tidak mudah di awal, aku merasa malu. Dulu ketika Mas Rido masih hidup, aku adalah seorang istri yang tinggal di rumah. Kini aku adalah seorang janda yang harus berkeliling dengan gerobak kecil di tangan, menjajakan gorengan demi sesuap nasi. Namun ketika aku melihat senyum anak-anakku, segala rasa malu itu perlahan terkikis. Aku tahu, aku harus kuat demi mereka. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Meskipun begitu, tantangan hidup terus datang. Penghasilan dari berjualan gorengan tidak cukup besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan biaya sekolah anak-anak. Aku harus pintar-pintar mengatur keuangan, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Kadang di tengah malam ketika anak-anak sudah tidur, aku akan duduk sendirian di ruang tamu, menghitung setiap receh yang kudapatkan dari hasil jualan. Kebutuhan terus bertambah, sementara pendapatan terasa begitu minim. Namun yang lebih mengusik pikiranku adalah ketidakjelasan soal uang pensiun atau tunjangan yang seharusnya menjadi hakku sebagai istri dari seorang pegawai negeri yang telah meninggal. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa aku belum menerima apapun? Bukankah seharusnya ada tunjangan untuk keluarga yang ditinggalkan? Meskipun aku tidak terlalu paham tentang proses administrasi, aku tahu bahwa Mas Rido adalah pegawai negeri yang seharusnya memiliki jaminan bagi keluarganya. Namun ketika aku mencoba mencari tahu lebih lanjut, aku justru menghadapi dinding kebingungan dan ketidakjelasan. Aku pernah mendengar bahwa tunjangan pensiun bisa dialihkan kepada istri atau anak-anak jika seorang pegawai negeri meninggal dunia. Tapi mengapa aku tidak mendapatkannya? Apakah aku salah dalam mengurusnya? Apakah ada dokumen yang tidak kuisi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Namun aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Setiap kali aku mencoba mencari informasi lebih lanjut, rasanya aku hanya berjalan di tempat. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Mas Rido semakin terasa dingin. Sejak pemakaman, mereka jarang berkomunikasi denganku. Aku tidak ingin meminta bantuan finansial dari mereka, karena aku tahu mereka juga memiliki kehidupan masing-masing. Namun ada satu hal yang membuatku curiga. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa uang pensiun Mas Rido dialihkan kepada orang lain. Tapi kepada siapa? Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Apakah mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari diriku? Bagaimana jika hak-hak sebagai istri telah diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuanku? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya mencari tahu lebih lanjut. Hari-hariku terus diisi dengan perjuangan untuk bertahan hidup. Meski begitu, pikiran tentang hak yang seharusnya menjadi milikku terus mengusik ketenanganku. Aku tahu, suatu saat aku harus menghadapi kenyataan ini. Meski rasanya berat, entah bagaimana, aku harus menemukan kebenaran di balik hilangnya uang pensiun yang seharusnya menjadi milikku dan anak-anakku. Hari itu, aku merasa hatiku hancur lebih dalam dari sebelumnya. Semua berawal dari pertemuanku dengan Angga, seorang teman lama Mas Rido. Sudah lama kami tidak bertemu,
Dan dalam perbincangan ringan yang awalnya penuh nostalgia, tanpa sengaja, dia menanyakan tentang kelanjutan hidupku dan anak-anakku setelah Mas Rido tiada. "Bagaimana kamu sekarang? Sudah beres urusan pensiunan Mas Rido kan?" Tanyanya dengan nada simpati. Pertanyaannya seketika membekukan senyumanku. "Pensiunan?" Aku mengulang dengan bingung. "Iya, sebagai istri, kamu harusnya mendapatkan pensiunan bulanan dari instansi tempat Mas Rido bekerja. Itu jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan," jelas Angga dengan suara santai. Dek, rasanya seperti baru disambar petir. Selama ini, aku berpikir bahwa tidak ada hak apapun yang bisa kuharapkan selain sumbangan dari teman-teman kantornya. Aku mengangguk tanpa kata, mencoba menyembunyikan gejolak emosi yang mulai berkecamuk di dalam diriku. Apa yang Angga katakan membuatku bertanya-tanya, apakah selama ini ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Setelah perbincangan itu, malam harinya aku duduk sendirian di ruang tamu, merenung dalam hening. Kata-kata Angga terus terngiang di kepalaku. Kalau memang benar bahwa ada uang pensiunan untukku, kemana perginya uang itu? Mengapa aku tidak pernah menerimanya? Perlahan-lahan, kecurigaanku mulai terbentuk. Aku teringat kata-kata yang sering kudengar dari tetangga tentang betapa eratnya hubungan ibu mertuaku dan Mbak Ratna dalam mengurus segala urusan setelah Mas Rido tiada. Apakah mungkin mereka yang mengurus uang pensiunan itu? Aku mulai merasakan sakit di dadaku, perasaan yang campur aduk antara marah, sedih dan kecewa. Aku mencoba mengingat kembali pertemuanku dengan keluarga Mas Rido setelah pemakamannya. Ibu mertua dan Mbak Ratna memang terlihat lebih sibuk mengurus administrasi dan tidak terlalu melibatkan diriku. Saat itu, aku tidak mempermasalahkan apa-apa karena masih dalam duka yang mendalam. Tapi sekarang, semuanya terasa mencurigakan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, aku memutuskan untuk berani bertanya langsung kepada ibu mertuaku dan Mbak Ratna. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku tidak bisa terus diam. Jika memang ada hak yang seharusnya menjadi milikku dan anak-anakku, aku harus memperjuangkannya. Beberapa hari kemudian, aku datangi rumah ibu mertuaku. Dengan langkah yang berat, aku berjalan menuju pintu depan, mencoba menenangkan diri sebelum mengetuk. Hatiku berdebar keras. Setelah beberapa saat, pintu dibuka oleh Mbak Ratna. "Oh, kamu. Ada perlu apa ya?" Tanyanya tanpa senyum. Suaranya terdengar dingin. Aku mencoba tersenyum meski bibirku bergetar. "Mbak, ibu ada. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting, Mbak," kataku pelan. Mbak Ratna tidak mempersilahkan aku masuk. Dia hanya berdiri di ambang pintu. Tangannya menyilang di dada. "Ibu lagi istirahat. Ngomong aja sama aku. Ada apa sih?" Aku menarik nafas dalam-dalam. "Aku cuma ingin tahu soal uang pensiunan Mas Rido, Mbak. Aku dengar dari teman Mas Rido, seharusnya aku yang mendapatkan uang itu setiap bulan. Tapi sampai sekarang, aku tidak menerima apa-apa. Apa Mbak atau Ibu tahu tentang ini?" Wajah Mbak Ratna berubah kaku. Matanya menatapku dengan tajam, seolah aku baru saja menanyakan sesuatu yang tak pantas. "Pensiun? Kamu pikir kamu berhak atas itu?" Aku menelan ludah. Hatiku merasa tidak enak. "Tentu saja, Mbak. Aku kan istrinya, dan anak-anak kami juga berhak." "Kamu cuma istrinya, tapi ibu adalah orang yang paling berhak," potong Mbak Ratna dengan nada sinis. "Ibu sudah mengurus semuanya. Pensiun Mas Rido dialihkan ke ibu. Kami sudah mengurus administrasinya. Jadi, kalau kamu berharap dapat uang dari situ, lupakan saja." Aku terdiam, merasa tertohok oleh kata-kata Mbak Ratna. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. "Tapi Mbak, aku kan juga istrinya. Mbak, aku punya hak. Itu untuk masa depan anak-anak kami, Mbak." "Anak-anakmu? Anak-anakmu masih bisa kamu urus sendiri kan? Lagi pula, kamu ini cuma memanfaatkan kematian Mas Rido untuk mencari keuntungan kan?" Mbak Ratna mendekatkan wajahnya kepadaku. Matanya menyipit penuh kebencian. "Kamu pikir setelah Mas Rido mati, kamu bisa mengandalkan kami selamanya?
Kami juga punya kehidupan. Tahu? Aku terhentak, seolah ada sesuatu yang mengiris dadaku mendengar kalimat itu. Aku menatap Mbak Ratna, mencoba mencari sedikit rasa empati di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanya ekspresi dingin dan penuh kebencian. Aku hanya ingin hakku, Mbak. Aku tidak memanfaatkan apapun. Ini demi anak-anak Mas Rido. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, ibu mertuaku muncul dari dalam rumah. Wajahnya terlihat masam. Ratna, siapa itu? Tanyanya. Ibu, ini dia, si wanita yang datang meminta-minta. Mau menuntut pensiun katanya, jawab Mbak Ratna dengan sinis sambil melirik ke arahku. Aku tak mampu menahan air mataku lagi. Bu, aku hanya ingin meminta kejelasan. Aku tahu ibu berhak atas sebagian, tapi aku juga berhak untuk anak-anak. Namun ibu mertuaku tidak menanggapi permohonanku. Wajahnya tetap datar. Bahkan ada kilatan kebencian di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pergi dari sini. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh, pintu ditutup dengan keras di depan mataku. Aku berdiri kaku di depan rumah mereka, terisak sendirian. Hati dan perasaanku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, bisa begitu kejam? Apa yang sebenarnya telah kulakukan hingga mereka begitu membenciku? Aku berjalan pulang dengan perasaan hampa. Suara Mbak Ratna terus terngiang di kepalaku. Kata-katanya tentang memanfaatkan kematian Mas Rido untuk keuntungan terasa seperti belati yang menancap dalam-dalam. Di saat yang seharusnya mereka mendukungku dan anak-anakku, mereka malah merampas hak-hak kami. Air mata mengalir tanpa henti, sementara di dalam hatiku hanya ada kekecewaan yang tak terukur. Sejak hari itu, aku tahu aku tak bisa lagi mengandalkan siapapun dari keluarga suamiku. Mereka telah menutup pintu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku berdiri sendirian dengan hanya anak-anakku sebagai alasan untuk tetap bertahan. Aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan keadilan. Bagaimanapun juga, hakku dan hak anak-anakku tidak boleh hilang begitu saja. Setelah diusir dengan hinaan yang menyakitkan, aku merasakan hidupku berada di titik yang terendah. Setiap kali aku mencoba memperjuangkan hakku, baik itu melalui percakapan langsung dengan mertuaku atau upaya melalui jalur hukum, semuanya berakhir dengan penghinaan. Aku mulai merasa dunia tak lagi berpihak padaku. Aku tak punya kekuatan lagi untuk terus bertarung, dan seolah-olah semua jalan menuju keadilan telah ditutup dengan rapat di depanku. Keluarga terdekat pun tidak bisa memberiku banyak bantuan. Kakakku tinggal jauh di luar pulau, dan komunikasi kami terbatas. Ia memiliki kehidupan dan keluarganya sendiri, sehingga aku tak bisa berharap banyak darinya. Hari demi hari, aku menjalani rutinitas yang melelahkan. Berjualan gorengan keliling hanya demi mencukupi kebutuhan anak-anakku. Namun di dalam hatiku, aku hampir menyerah. Kehilangan Mas Rido adalah pukulan terbesar dalam hidupku. Dan sekarang, aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa keluarganya yang seharusnya menjadi penopangku malah merampas hakku. Satu-satunya yang membuatku terus bertahan hanyalah anak-anakku. Melihat senyum mereka yang polos, mendengar tawa kecil mereka di tengah hari yang sulit, membuatku sadar bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku tahu mereka membutuhkan sosok ibu yang kuat, bukan wanita yang terpuruk dalam keputusasaan. Di tengah semua keterpurukanku, Angga datang menemuiku lagi. Pria yang selama ini ku kenal sebagai teman baik Mas Rido dan rekan kerja yang selalu setia. Di tengah kebingungan dan kepedihanku, Angga muncul membawa secercah harapan yang tak kusangka. Aku dengar ada masalah dengan uang pensiunan Mas Rido, katanya dengan nada simpati. Dan aku merasa ada yang tidak adil. Kamu punya hak atas itu semua, dan kamu harus memperjuangkannya. Aku tahu prosedur di kantor, dan aku bisa membantumu mengurus ini, kalau kamu mau. Aku terdiam mendengarnya. Di satu sisi, aku merasa sangat ragu. Setelah semua hinaan yang pengkhianatan dari keluarga Mas Rido, aku mulai merasa tak ada gunanya lagi untuk memperjuangkan apapun. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa uang pensiun itu penting bagi masa depan anak-anakku. Dan di saat-saat kritis seperti ini,
Aku tidak bisa menolak bantuan dari seseorang yang benar-benar tulus ingin membantuku. Terima kasih ya Angga, aku sangat menghargai niatmu. Tapi, aku sudah terlalu lelah. Aku mengaku. Suaraku nyaris berbisik. Kamu gak harus hadapi ini sendirian, kata Angga dengan lembut. Aku akan urus semuanya. Kamu hanya perlu percaya. Akhirnya, meski hatiku masih ragu, aku memutuskan untuk menerima bantuannya. Aku tak punya pilihan lain. Dengan bantuan Angga, aku mulai mengurus ulang administrasi pensiunan Mas Rido, yang rupanya sudah diselewengkan oleh mertuaku dan kakak iparku. Prosesnya panjang dan melelahkan. Banyak dokumen yang harus dikumpulkan ulang. Dan beberapa kali kami menghadapi kendala di kantor Mas Rido, karena banyak urusan yang dipersulit oleh campur tangan ibu mertuaku. Namun Angga tak pernah menyerah. Dalam waktu beberapa bulan, akhirnya keadilan mulai berpihak padaku. Uang pensiun Mas Rido, yang selama ini dialihkan ke ibu mertuaku, akhirnya berhasil kami tarik kembali sesuai hakku sebagai istrinya. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Aku bisa bernafas sedikit lega, meskipun prosesnya begitu panjang dan penuh air mata. Dengan uang itu, setidaknya masa depan anak-anakku sedikit lebih terjamin. Aku juga bisa mengurangi tekanan finansial yang selama ini begitu menghimpit hidupku. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Angga, yang awalnya hanya datang sebagai teman yang menawarkan bantuan, ternyata memiliki perasaan yang lebih dalam padaku. Awalnya aku tak menyadari, karena hatiku masih terikat kuat pada kenangan bersama Mas Rido. Setiap sudut rumah, setiap barang-barang yang ada di rumahku, mengingatkanku pada suamiku yang telah tiada. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran Angga mulai mengisi kekosongan yang selama ini begitu menghimpit. Yang paling mengejutkan adalah caranya mendekati anak-anakku. Angga tak pernah memaksa kehadirannya dalam hidupku atau anak-anakku. Dia selalu sabar dan penuh perhatian. Setiap kali dia datang, dia membawa mainan kecil atau makanan kesukaan anak-anakku. Tawa mereka terdengar begitu lepas setiap kali Angga datang, setiap kali Angga ada di dekat mereka. Meski awalnya aku cemas, mereka akan terlalu bergantung pada sosok lain selain ayah mereka. Aku tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa Angga berhasil menghadirkan kebahagiaan baru di tengah kesedihan kami. Bunda, Om Angga itu baik ya? Tanya anak sulungku suatu malam. Aku tersenyum tipis, mengelus rambutnya yang halus. Iya nak, Om Angga memang baik, dan memang benar. Angga tidak pernah memaksaku untuk mencintainya. Dia selalu menjaga jarak, menghormati perasaanku yang masih terikat dengan kenangan Mas Rido. Tapi semakin dia hadir di dalam hidup kami, semakin aku merasakan kenyamanan yang berbeda. Kehadirannya membawa kedamaian yang baru, sesuatu yang telah lama hilang sejak kepergian Mas Rido. Perlahan, aku mulai membuka hati, meskipun rasa bersalah masih menghantuiku. Aku tahu, ini bukan soal menggantikan Mas Rido. Tak ada yang bisa menggantikan posisi suamiku dalam hidupku dan di dalam hati anak-anakku. Namun Angga tidak mencoba menjadi penggantinya. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang hadir ketika kami sangat membutuhkannya. Perasaanku mulai berkembang. Bukan berarti aku melupakan Mas Rido, tetapi aku sadar bahwa aku berhak untuk bahagia lagi. Aku mulai belajar menerima bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Terkadang, ketika kehilangan seseorang yang kita cintai, namun di saat yang sama, kita diberi kesempatan untuk menemukan cinta yang lain. Cinta yang datang dalam bentuk yang berbeda, tetapi tetap memberikan rasa hangat dan aman. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, mengenang segala perjalanan hidupku, dari kehilangan Mas Rido, pengkhianatan keluarganya, hingga munculnya Angga yang perlahan-lahan mengisi kekosongan dalam hidup kami. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku mulai melihat secercah harapan di depan mataku. Aku berada di persimpangan. Hati kecilku masih terikat pada Mas Rido, suamiku yang telah tiada. Tetapi aku juga menyadari bahwa Angga adalah sosok yang bisa menjadi pendamping yang baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan doa, aku akhirnya menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Aku memberi kesempatan untuk diriku sendiri untuk kembali bahagia. Setelah beberapa bulan,
Aku dan Angga menikah dalam sebuah upacara sederhana. Hidupku yang dulu hancur, kini kembali menemukan harapan. Aku bersyukur bahwa Tuhan mempertemukanku dengan orang yang begitu baik seperti Angga. Meski takdir telah merenggut Mas Rido dari hidupku, Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kali ini bersama seseorang yang juga mencintaiku dan menyayangi anak-anakku. Akhirnya aku menemukan kebahagiaan kembali di ujung harapan yang dulu sempat pudar.